Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga segala urusan kalian yang ada di darat, di laut, dan di udara dapat dimudahkan. Amin. Warga yang tinggal di sekitar jembatan Tiyung, Kecamatan Batu Ampar, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, di sore tanggal 13 Desember tahun 2015, dihebohkan dengan temuan sebuah karung putih yang teronggok di semak-semak sungai, yang permukaan airnya dipenuhi dengan tumbuhan enceng gondok. Jelaslah benda asing itu sangat mencuri perhatian warga, sebab bentuknya sangat nggak lazim. Selain disebutkan sudah berbau, juga karung itu dikeributi banyak sekali lalat-lalat yang terbang dan hinggap ke sana dan kemari. Dan atas rasa penasaran itu, salah seorang warga kemudian mencoba memberanikan diri untuk mengetahui apa sih isi dalam karung itu dengan ia tarik benda itu mendekati bibir sungai. Dan benar saja, ketika tali pengikat karung itu berhasil dibuka, warga riuh saat menyadari bahwa terdapat sosok tubuh manusia yang tak bernyawa dalam karung tersebut. Keadaannya sungguh menyedihkan. 100% temuan itu tak lagi dapat dikenali dengan langsung, dikarenakan korban mengalami luka akibat jilatan si jago merah di hampir seluruh tubuhnya. Juga ditemukan sebuah tali yang melingkar di leher korban. Peristiwa penemuan yang membuat heboh warga itu segera viral, baik itu secara online dan offline. Petugas yang berwenang dari kantor polisi setempat pun tak lama hadir untuk melakukan pemeriksaan, olah TKP, dan evakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Busajen Pelai Hari. Pemeriksaan pengungkapan identitas kala itu sudah nggak bisa lagi dilakukan dengan metode kenal langsung atau dengan mengenali ciri-ciri fisik tertentu atau barang milik korban yang tertinggal. Tidak bisa, sebab seperti yang saya katakan, korban ditemukan dalam keadaan yang sudah tak baik lagi dan juga tanpa meninggalkan satu helai pakaian pun. Polisi sempat kesulitan mendapatkan data-data korban. Namun ada satu jalan yang kemudian diambil oleh petugas yang melibatkan Dinas Pencatatan Sipil. Dari sidik jari korbanlah kasus ini perlahan mulai pasti menuju arah tren positif untuk segera bisa diungkap. Dari hasil koordinasi tersebut, rilislah identitas korban. Korban diketahui bernama Marsiah, warga Sembamban, Kintab, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Identitas yang kemudian rilis ini membawa polisi segera menuju ke alamat rumah korban untuk mengkonfirmasi temuan tersebut dan apakah benar ada anggota keluarganya yang menghilang beberapa hari sebelumnya. Singkatnya, setelah polisi berhasil menemukan kediaman dan atau pihak keluarga korban, pecahlah tangis dan kesedihan di hari itu. Sebab benar korban yang adalah Marsiah menghilang 3 hari yang lalu. Yang katanya sebelum ia tak terlihat lagi, dikatakan Marsiah berniat pergi ke rumah nenek dari pacarnya di Banjarmasin. Setelah temuan itu, pihak keluarga pun curiga bahwa Heru Setiawan atau pacar dari Marsiah adalah dalang dibalik semua yang telah terjadi. Namun pada saat dikonfrontir melalui sambungan telepon, Heru mengaku bahwa saat itu ia sedang bersama dengan Marsiah dan Marsiah sedang baik-baik saja bersama dengannya. Mendengar hal itu tentu tidak begitu saja membuat pihak keluarga percaya. Sebab di hari di mana Marsiah dihilangkan nyawanya oleh Heru sempat mampir ke rumah adik Marsiah dan mengambil sepeda motor milik Marsiah tanpa ia jelaskan mau dibawa kemana motor itu. Heru langsung saja pergi dan menghilang. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Sosok pria dalam topeng hitam ini adalah Heru Setiawan. Heru adalah pria asal Lampung yang di tahun 2016 usianya 34 tahun. Dia adalah duda dengan 2 orang anak. Perjalanan kisah cinta Heru dengan istri pertamanya tidak berjalan dengan mulus. Sebuah permasalahan internal rumah tangga telah membawa Heru dan mantan istrinya akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dan setelah perpisahan yang menyakitkan itu, anak-anak Heru dititipkan di rumah orang tua mantan istrinya. Dan lalu untuk urusan kebutuhan buah hatinya, Heru kirimkan tiap-tiap bulan uang itu. Di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Heru bekerja di perusahaan yang berlokasi di Kintab. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Holing PT SSDD Kintab, Tanah Laut. Selama ia tinggal dan bekerja di Tanah Borneo, seperti yang telah banyak diinformasikan, Heru memiliki seorang pacar yang bernama Marsiah. Dan seperti yang saya kutip dari tribunnews.com, Marsiah adalah seorang janda dengan 1 orang anak yang di tahun 2016 usianya 34 tahun. Dia cantik, ramah, dan mudah bergaul dengan siapapun. Hubungan yang terbina di antara Heru dan Marsiah digambarkan biasa-biasa saja. Hubungan mereka terbuka dan diketahui oleh orang dekat Marsiah di Tanah Laut. Hampir semua keluarga besar Marsiah tahu dan kenal dengan sosok Heru yang pendiam dan tampak kalem itu.
Kedekatan yang terbina di antara Heru dan Marsiah yang telah lama mereka jalani, akhirnya sampailah mereka bersepakat untuk melanjutkan hubungan itu ke jenjang yang lebih serius. Heru cinta dan mau menikahi Marsiah. Begitupun juga sebaliknya, Heru gak perlu khawatir tentang cinta yang dimiliki oleh Marsiah. Namun bukanlah manusia jika hidup itu lempeng-lempeng aja jalannya. Pasti ada jalan terjal, lembah yang berliku, jalan berbatu dan warung nasi yang menghiasi perjalanan kita menuju kebahagiaan yang kita harapkan. Dalam akuan yang dibeberkan oleh Heru sendiri, ia mengaku bahwa ia pernah mendengar bahwa Marsiah pernah jalan dengan pria-pria lain. Dan juga Marsiah dikatakan telah berselingkuh di belakang Heru dengan diam-diam. Tentu hal ini mengundang banyak sekali tanya yang terus berputar di kepala Heru tentang siapa pria itu dan apa maksudnya Marsiah berselingkuh di belakang Heru. Entahlah, namun yang pasti setelah Heru tahu dan mendengar sendiri desas-desus yang sungguh membuatnya tak nyaman itu, Heru kemudian berniat melakukan pembuktiannya sendiri. Dan ini masih dalam akuan yang ia akui sendiri. Hari Kamis 10 Desember tahun 2015 adalah hari yang biasa, namun bukan bagi Heru. Sebab di hari itu atau saat ia dalam perjalanan menuju tempat di mana ia bekerja, tanpa disengaja ia melihat Marsiah pacarnya, calon istrinya, sedang berada di sekitaran Pantai Kintab. Melihat Marsiah di tengah jalan, Heru gak langsung saja menemuinya. Namun dengan diam-diam ia buntuti Marsiah dari belakang. Saat itu Heru mau tahu kemana arah perginya calon istrinya tersebut. Tak berselang lama sampailah Marsiah yang tanpa sadar sedang dibuntuti oleh Heru di hari yang sudah menggelap itu. Ia parkirkan sepeda motor Suzuki miliknya di sebuah tempat. Dan dengan berjalan kaki Marsiah dikatakan datang ke sebuah tempat dan bertemu dengan seorang pria. Yang menurut keterangan dari Heru, ia gak kenal dengan sosok pria yang ditemui Marsiah di malam itu. Masih dengan rencananya, diam-diam Heru terus saja memantau segala pergerakan Marsiah di sebuah tempat. Dan betapa hancur hati Heru ketika dengan sosok pria itulah Heru mengaku bahwa ia melihat Marsiah melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri di area semak-semak yang jauh dari pantauan warga. Melihat hal itu, ia tak langsung melampiaskan perasaan sakit hatinya. Alih-alih ia pergi meninggalkan tempat itu dan berlalu menuju tempat kerjanya. Kegalauan segera menyelimuti pikiran Heru dan hatinya di malam itu. Dan sayangnya lama-lama ia menyimpan rasa sakit itu. Muncullah dengan tiba-tiba sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa Marsiah, calon pendamping hidupnya itu. Tak lama setelah pikiran busuk itu terbesit di benaknya, Jumat 11 Desember tahun 2015, Heru menyiapkan 2 botol bensin dan 2 buah karung yang ia dapatkan dari pasar Blok C. Dengan alat itu, Heru berniat dan berencana menghilangkan nyawa Marsiah. Dan hari gelap yang menyelimuti hidup Marsiah adalah bermula di tanggal 13 Desember tahun 2015. Di hari itu Marsiah menelpon Heru dan memintanya untuk bertemu. Katanya Marsiah kangen sama Heru. Selain itu, tujuan Marsiah ingin menemui Heru adalah ingin mengambil STNK sepeda motor milik Marsiah yang disimpan oleh Heru. Sebab katanya STNK dan BPKB-nya ingin ia gadai. Uangnya mau dipakai untuk renovasi rumah. Singkatnya, setelah mereka saling bertemu, keduanya kemudian pergi ke rumah orang tua Marsiah. Dikatakan pada saat itu Heru berniat mengajak Marsiah ke Banjarmasin. Katanya mau menemui neneknya. Lalu dikarenakan orang tua Marsiah kenal baik dengan Heru, tanpa ragu izin itu kemudian diberikan. Dan tak lama setelah itu pergilah keduanya. Tujuan mereka berdua di hari itu bukanlah langsung pergi ke Banjarmasin. Namun Heru mengajak Marsiah untuk mampir dulu ke rumah kontrakannya di Jalan Holing PT SSDD. Katanya mau ambil baju dulu. Sesampainya mereka jam 6 sore di rumah kontrakan Heru. Keduanya kemudian bersih-bersih diri dan dilanjutkan dengan beristirahat sambil nonton TV. Di tengah acara TV yang sedang mereka saksikan, Marsiah kemudian tertidur. Melihat pacarnya tertidur, Heru segera pergi ke warung kelontong untuk membeli sebuah tali nilon yang biasa dipakai untuk jemuran. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, ia pun kembali ke dalam rumah kontrakannya dan melihat Marsiah masih dalam keadaan tertidur. Heru pikir inilah saatnya, saat yang pas untuk melakukan semua rencana yang telah ia rencanakan. Tak lama ia dekati tubuh Marsiah dan dengan tali yang ada di tangannya, ia kemudian tali itu melingkar di leher Marsiah dengan sekuat tenaga. 30 menit Heru halangi jalur nafasnya. Tentu Marsiah berontak ketika mendapatkan perlakuan tersebut. Namun apa daya ia ketika tangan-tangannya tak mampu melepaskan jeratan itu. Hingga kemudian hal itu membuat Marsiah tak kuasa menahannya. Dan ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan bahwa korban telah tak bernyawa,
Heru yang sempat bingung kemudian memindahkan tubuh korban ke area terbuka dan kemudian menyiramkannya dengan bensin yang telah ia siapkan sebelumnya. Dan si jago merah pun mulai berkobar, menari di atas objek yang terbakar itu. Setelah yakin korban terlihat sudah sangat sulit untuk dikenali, Heru kemudian mengambil sebuah karung besar dan memasukkan tubuhnya ke dalamnya. Lalu setelah mengikatnya dengan kuat, ia bawa bungkusan itu dengan menggunakan mobil bak miliknya ke jembatan Tiung Desa Jilatan Batu Ampar Tanah Laut. Dari atas jembatan itulah Heru mencampakkan karung itu ke dalam sungai dan selesai. Setelah mencampakkan tubuh korban, masih di hari yang sama Heru kembali ke rumahnya. Ia bersihkan rumah kontrakannya dari sisa-sisa kejahatan dan segera menuju rumah adik Marsiah untuk mengambil sepeda motor milik Marsiah yang ada di rumahnya. Tanpa banyak tanya, si adik yang kenal dengan Heru langsung saja memberikan kuncinya dan Heru pun berlalu tak lama kemudian. Sepeda motor yang ia ambil itu kemudian ia jual dengan harga 9,1 juta rupiah, lengkap dengan STNK dan BPKB-nya pada temannya. Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan itu, Heru segera berkemas dan pergi melarikan diri. Saat itu ia berencana melarikan diri ke Surabaya, Jawa Timur. Kasus ini bisa terungkap dengan mudah sebab Heru banyak sekali meninggalkan jejak-jejak kejahatannya. Terlebih saat Marsiah ditemukan dalam keadaan yang sungguh menyedihkan sekalipun. Pihak keluarga korban yakin bahwa pelaku tak lain dan tak bukan adalah Heru Setiawan. Setelah yakin bahwa terduga pelaku adalah Heru, petugas yang berwajib kemudian melakukan koordinasi untuk mencegah upaya Heru melarikan diri keluar pulau. Saat itu saat proses pengejaran ke salah satu pelabuhan di tanah laut, petugas dibantu oleh kakak korban yang tahu dengan pasti ciri-ciri fisik Heru yang menjadi incaran mereka saat itu. Dan benar saja, tepat tanggal 15 Desember tahun 2015 atau 3 hari setelah ia hilangkan nyawa Marsiah, Heru berhasil diamankan di pelabuhan Trisakti saat ia hendak melarikan diri ke Surabaya, Jawa Timur. Ia diamankan dan digelandang ke rumahnya untuk mencari bukti-bukti kejahatan yang telah ia lakukan. Di dalam rumah kontrakannya, petugas menemukan rambut korban dan beberapa barang milik korban. Heru diam tak banyak cakap. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Pelaihari, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis pada Heru Setiawan bin Tholib dengan hukuman seumur hidup. Namun di tingkat banding hukumannya berubah menjadi 20 tahun dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.